Sekarang saya akan menjelaskan tentang etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti karakter, watak kesusilaan, atau adat. Etika menurut Sugarta Purwakawaja 1981, yaitu filsafat tentang nilai kesusilaan, tentang baik dan buruk, juga merupakan pengetahuan tentang nilai itu sendiri. Nah, etika ini berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu atau masyarakat untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang ia kerjakan itu benar atau salah, baik atau buruk. Selanjutnya yaitu kode etik. Kode etik adalah seperangkat standar, peraturan, pedoman, dan nilai yang mengarahkan perbuatan atau tindakan dalam suatu perusahaan, profesi, atau organisasi bagi para pekerja atau anggotanya, dan interaksi antara para pekerja atau anggota dengan masyarakat. Nah, kode etik ini sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Nah, kode etik ini menyatakan perbuatan apa yang seharusnya dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Kode etik konselor. Kode etik konselor merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku profesional yang dijunjung tinggi, diamalkan, dan diamankan oleh anggota profesi bimbingan dan konseling Indonesia, menurut Syamsu Yusuf 2010. Nah, kode etik konselor ini wajib dipatuhi dan diamalkan oleh pengurus dan anggota organisasi tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Nah, tujuan kode etik konselor itu agar konselor memberikan jasa sebaik-baiknya kepada klien. Dan dengan adanya kode etik ini akan melindungi konselor dari perbuatan yang tidak profesional. Landasan kode etik konselor yang pertama yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, landasan Pancasila itu mengingat bahwa profesi konseling merupakan usaha layanan terhadap sesama manusia dalam rangka ikut membina warga negara yang bertanggung jawab. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015, yaitu tentang Standar Nasional Pendidikan. Nah, ini tuh ada di pasal 28 ayat 1, 2, dan 3. Yang keempat, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008. Nah, isinya tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. Yang kelima, ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Dan yang terakhir ada Tuntutan Profesi mengacu kepada kebutuhan dan kebahagiaan klien sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Nah, landasan tersebut itu yang memperkuat kode etik konselor yang harus dituruti oleh semua konselor di Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan macam-macam kode etik. Yang pertama, kualifikasi konselor dalam nilai, sikap, keterampilan, pengetahuan, dan wawasan. Di sini, konselor wajib terus-menerus mengembangkan dan menguasai dirinya. Karena kenapa? Karena untuk memahami orang lain dengan sebaik-baiknya, konselor juga harus terus-menerus berusaha menguasai dirinya. Ia harus mengerti kekurangan-kekurangan dan prasangka-prasangka pada dirinya sendiri yang dapat mempengaruhi hubungannya dengan orang lain. Nah, orang lain di sini ini konseli tersebut. Nah, selanjutnya, konselor pun wajib memperlihatkan sifat-sifat sederhana seperti rendah hati, sabar, menepati janji, dapat dipercaya, jujur, tertib, dan hormat. Di sini sifat-sifat sederhana sangat diperlukan, sangat penting sekali. Karena kenapa? Jika seorang konselor
angkuh, sombong, dia seorang konseling akan enggan menceritakan permasalahannya kepada konselor tersebut. Nah, di sini juga harus sabar. Jika seorang konselor tidak sabar, bagaimana dia akan memberikan saran, bagaimana dia akan menyelesaikan permasalahan si konselor tersebut apabila dia itu tidak sabar. Nah, menepati janji. Di sini seorang konselor harus menepati janji, harus dipercaya oleh konseli. Karena seorang konseli ketika bercerita kepada konselor, dia pasti menginginkan rahasia permasalahannya itu tidak usah diceritakan kepada orang lain seperti itu. Nah, di sini juga seorang konselor sangat diperlukan hormat gitu. Hormat dalam artian dia menghargai si konselor tersebut dalam menceritakan permasalahannya seperti itu. Nah, yang kedua, selanjutnya yaitu penyimpanan dan penggunaan informasi. Yang pertama, catatan tentang diri klien. Nah, catatan tentang diri klien ini seperti data hasil wawancara, testing, surat menyurat, perekaman, dan data lainnya. Nah, semua informasi ini bersifat rahasia dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan si klien tersebut. Nah, selanjutnya itu penyampaian informasi klien kepada keluarga atau anggota profesi lainnya itu membutuhkan persetujuan klien. Nah, tentu saja ketika menyampaikan informasi kepada konselor yang lain atau anggota keluarganya, kita membutuhkan persetujuan dari klien. Karena kenapa? Ini tuh informasi bersifat rahasia gitu. Seorang konselor harus bisa menjaga rahasianya, dan jangan sampai semena-mena memberikan informasi tersebut gitu kepada orang lain meskipun itu keluarganya sendiri gitu. Karena kenapa? Karena ketika seorang konselor akan memberikan informasi itu kepada orang lain seperti anggota keluarganya gitu atau teman dekatnya, itu membutuhkan persetujuan dari klien tersebut. Kenapa? Karena tidak dibenarkan gitu. Ini kok karena seorang konselor itu mempunyai etika gitu, tidak membenarkan memberikan informasi sembarangan, harus meminta persetujuan dari klien tersebut dan tidak merugikan kliennya gitu, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu testing. Testing ini suatu jenis tes yang hanya diberikan oleh petugas yang berwenang. Petugas yang berwenang ini itu yang dimaksud adalah si konselor tersebut. Apakah konselor tersebut mempunyai wewenang untuk melakukan testing ini atau tidak kepada si konselor tersebut. Nah, yang selanjutnya, testing diperlukan bila dibutuhkan data tentang sifat atau ciri kepribadian yang menuntut adanya perbandingan dengan sampel yang lebih luas. Sampel yang lebih luas ini misalnya itu taraf intelijensi, minat, atau bakat khusus si seseorang tersebut atau klien tersebut, seperti itu. Nah, kenapa testing ini diperlukan? Karena untuk mengetahui diri seseorang atau diri klien tersebut gitu. Karena setelah mendapatkan data, nah, data ini setara atau tidakkah dengan permasalahan yang dihadapi oleh si konselor tersebut gitu. Nah, setelah itu si konselor tersebut memberikan kepada konseli gitu bahwa melakukan testing ini untuk memberikan bantuan gitu kepada klien dan tidak merugikan klien tersebut, seperti itu.
Nah, selanjutnya yaitu riset. Dalam melakukan riset di mana tersangkut manusia dengan masalahnya sebagai subjek, harus dihindari hal-hal yang dapat merugikan subjek yang bersangkutan. Nah, dalam melakukan riset pun kita harus menjaga identitas subjek tersebut gitu. Nah, ketika kita melakukan riset, jangan sampai seorang konselor tersebut merugikan si konselinya gitu. Dan ketika melakukan riset tersebut, kita harus bisa menjaga atau merahasiakan identitasnya gitu. Karena apa sih, ketika kita membocorkan atau membuka identitas tersebut ketika melakukan riset, ini sangat fatal sekali gitu. Karena akan merugikan si konselingnya, dia akan malu gitu. Nah, maka dari itu ketika melakukan riset, kita harus menjaga identitas si konselor tersebut seperti itu. Nah, materi selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Terima kasih. Yang kelima, hubungan dengan pemberian pada pelayanan. Konselor wajib menangani klien selama ada kesempatan dalam hubungan antara klien dan konselor. Klien sepenuhnya berhak mengakhiri hubungan dengan konselor meskipun proses konseling belum mencapai suatu hasil yang hendak diinginkan. Sebaliknya, konselor tidak akan melanjutkan hubungan apabila klien ternyata tidak memperoleh manfaat dari hubungan itu. Yang keenam, hubungan dengan klien. Konselor wajib menghormati harkat, martabat, integritas, dan keyakinan klien. Selanjutnya, konselor wajib menempatkan kepentingan kliennya di atas kepentingan pribadinya. Dalam melakukan tugasnya, konselor tidak mengadakan pembedaan klien atas dasar suku bangsa, warna kulit, agama, atau sosial ekonomi. 7. Konsultasi dengan rekan sejawat atau ahli lainnya. Dalam rangka pemberian pelayanan kepada seorang klien, apabila konselor merasa ragu tentang suatu hal, maka wajib berkonsultasi dengan sejawat selingkungan profesi. Untuk hal itu, ia harus mendapat terlebih dahulu izin dari kliennya. Yang ke-8, alih tangan kasus, yaitu kode etik yang menghendaki agar pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan peserta didik kiranya dapat mengalih tangankan kepada pihak yang lebih ahli. Selanjutnya ada bentuk pelanggaran kode etik. Yang pertama, bentuk pelanggaran terhadap konseli. 1. Menyebarkan atau membuka rahasia konseli kepada orang yang tidak terkait dengan kepentingan konseli. Misalnya, jika konseli telah menceritakan suatu permasalahan terhadap kita sebagai konselor itu tidak boleh menceritakannya atau membuka aib permasalahan yang dialami oleh konseli itu terhadap orang lain. Yang kedua, melakukan perbuatan asusila. Misalnya melakukan tindakan atau perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma-norma yang ada. Yang ketiga, melakukan tindakan kekerasan terhadap konseli. Yang kedua, ada bentuk pelanggaran terhadap organisasi profesi. 1. Tidak mengikuti kebijakan dan aturan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Misalnya, ada suatu organisasi yang telah menetapkan suatu kebijakan atau aturan, kita itu harus menaatinya, menjalaninya, dan mengikuti aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Yang kedua, ada mencemarkan nama baik profesi. Maksudnya itu menggunakan organisasi profesi sebagai kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Yang ketiga, ada bentuk pelanggaran terhadap rekan sejawat dan profesi lain yang terkait. 1. Melakukan tindakan yang menimbulkan konflik. 2. Melakukan referral kepada pihak yang tidak memiliki keahlian sesuai dengan permasalahan konseli. Misalnya, jika ada konseli yang membutuhkan penanganan dalam menyelesaikan masalahnya dengan tuntas atau tepat, kita sebagai konselor jika ingin mereferral atau memindahkan penanganan masalah yang dialami oleh konseli, kita itu harus memindahkan konseli itu terhadap orang-orang yang ahli dalam menyelesaikan permasalahan dialami oleh konseli.
Kemudian ada sanksi pelanggaran kode etik. Yang pertama itu memberikan teguran secara lisan dan tertulis. Nah, pemberian teguran secara lisan dan tertulis ini dilakukan ketika seorang konselor melakukan pelanggaran ringan. Pelanggaran ringan tuh contohnya nih, ketika sedang melakukan proses konseling, karena konselingnya terbilang cukup nakal gitu, terus konselornya ini kayak susah mengendalikan emosinya gitu, jadi si konselingnya ini dicubit gitu oleh konselornya. Nah itu nggak boleh. Seharusnya seorang konselor itu tidak melakukan kekerasan fisik seperti itu ya, walaupun tidak membekas cubitannya, tapi tetap saja tidak boleh. Terus pemberian teguran ini bisa dilakukan oleh rekannya maupun oleh rekan sesama konselor maupun atasannya. Kemudian ada memberikan peringatan keras secara tertulis. Pemberian peringatan keras ini secara tertulis ini ketika si konselor ini melakukan referral kepada pihak yang tidak memiliki keahlian sesuai dengan masalah konselingnya, yaitu itu tuh salah satu bentuk pelanggaran terhadap rekan sejawat dan profesi yang terikat gitu. Seorang konselor seharusnya memiliki sikap yang bijaksana dalam permasalahan konselingnya, seperti itu. Kemudian ada pencabutan keanggotaan APKIN, Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia. Pencabutan keanggotaan APKIN ini dilakukan ketika seorang konselor itu tidak mengikuti kebijakan yang diciptakan oleh APKIN. Terus si konselor ini suka menjelek-jelekan profesi, terus suka membawa nama APKIN dalam setiap tuduhannya gitu. Itu tidak boleh, itu bakalan dikeluarkan. Kemudian ada pencabutan lisensi. Nah, lisensi ini artinya izin konseling gitu, izin untuk melakukan konseling, atau lisensi ini secara umum itu memberikan izin gitu. Dalam konseling, lisensi ini sangat diperlukan gitu, karena kalau nggak ada lisensi nggak boleh melakukan konseling gitu. Terus pencabutan lisensi ini kenapa? Karena ketika si konselor ini melakukan pelanggaran seperti saat proses konseling, si konselor ini nggak sesuai prosedurnya gitu, nggak sesuai prosedur konseling. Nah, akhirnya atau enggak si konselor ini menghilangkan salah satu langkah prosedurnya gitu. Nah, itu bisa dicabut lisensinya. Kemudian yang terakhir, apabila terkait dengan permasalahan hukum atau kriminal, maka akan diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Nah, contohnya ketika seorang konselor melakukan pencabulan gitu terhadap konselingnya gitu, itu pelanggaran yang sangat berat ya. Dia udah dikeluarkan dari APKIN, kemudian dicabut lisensinya, kemudian maka akan diurus oleh pihak yang berwajib gitu, pihak yang berwenang gitu, akan diproses oleh pihak yang berwenang, seperti itu teman-teman.